Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Malam ini kita tidak baca miftah ya, karena waktunya lampu baru menyala, jadi kita langsung baca takmil aja faraid. Kemarin kita sudah bahas tentang ashabun nus, orang-orang yang mendapatkan 1/2 harta. Ada 5 orang kemarin, suami, yang kedua anak perempuan, ya. Yang ketiga cucu perempuan, yang keempat saudara perempuan yang seibu sebapak, yang kelima saudara perempuan yang sebapak. Boleh dihapus Dandung? Jadi orang-orang yang berhak mendapatkan 1/2 harta itu ada 5 orang. Yang pertama suami. Yang pertama suami. Ini 1/2 harta ya. Kapan suami berhak mendapatkan 1/2 harta? Jika tidak ada far'un warid. Far'un warid itu anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu laki-laki atau cucu perempuan. Wa in safal, terus ke bawah. Artinya keturunan. Si mayit tidak punya keturunan, maka suami dapat 1/2. Contoh, ada orang mati meninggalkan suami. Berarti siapa yang mati? Istri. Perempuan meninggal dunia, meninggalkan suami sama omnya saja, paman. Berapa bagiannya suami? 1/2. Ya, kenapa dapat 1/2? Karena tidak ada keturunan. Si mayit yang mati itu siapa? Ece mati. Ece ini mati. Dia punya suami, punya paman, tidak punya anak. Suaminya dapat 1/2 harta. Tapi kapan si mayit Ece ini punya anak, baik anaknya dari suami ini atau anak dari orang lain, maka suami dapat 1/4. Contoh, Ece mati, ada suami. Ini paman, berapa paman di situ? Siapa yang tahu paman? Sisa. Jadi semua laki-laki itu sisa. Sisa. Asoba itu sisa. Jelas ya? Nah, ini sekarang kalau ada far'un warid, ada keturunan, anak atau cucu. Ece mati meninggalkan suami sama anak, ya. Ya. Berapa bagiannya anak laki-laki atau anak perempuan? Mau anak laki-laki atau anak perempuan? Sama. Berapa dia? 1/4. Jadi suami itu dapat 1/2, syaratnya satu saja. Tidak ada bagi mayit far'un warid, anak atau cucu. Kapan ada anak, maka dia dapat 1/4. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki atau cucu perempuan. Berarti berapa bagiannya suami? Ada berapa keadaannya suami? Dia bisa dapat berapa? Suami, dari kesimpulan dari ini, suami bisa dapat berapa? Artinya keadaannya suami berapa semua? Bisa dapat 1/2, bisa dapat 1/4. Jadi suami itu dari warisan dari istrinya ya, dia bisa dapat 1/2 harta, dia bisa dapat 1/4.
Dari ini saja masih pembahasan ashabun nus, kita orang sudah tahu bahwa suami itu bisa dapat seperempat. Ya kan? Maka nanti ketika membahas orang-orang yang mendapatkan seperempat harta, salah satunya pasti suami. Kapan suami dapat seperempat harta? Syaratnya harus ada far'un warid, anak atau cucu. Maka dia dapat seperempat. Jelas, saya ulang sekali lagi. Suami itu keadaannya dua. Dia bisa dapat seperdua, bisa dapat seperempat. Kapan dia dapat seperdua? Kalau tidak ada bagi mayit far'un warid. Bukan bagi dia, bagi mayit. Mayit tidak punya anak atau cucu, keturunan. Kapan dia dapat seperempat? Kalau si mayit punya keturunan. Wadah ya, jelas. Kemudian yang kedua kemarin apa? Anak perempuan. Bintus sulub. Ya. Bintus sulub. Binit itu anak perempuan berhak mendapatkan seperdua. Berapa syaratnya kemarin? Dua. Tidak ada mu'asib, tidak ada mumathil. Siapa itu mu'asib? Anak laki-lakinya mayit. Berarti saudara laki-lakinya. Apa itu mumathil? Mumathil itu anak perempuannya mayit. Maksudnya tunggal. Anak perempuan berhak mendapatkan seperdua harta. Syaratnya dia harus tunggal, tidak berjumlah. Dan tidak ada anak laki-laki. Contohnya ini. Ada orang mati, ya, meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan satu orang sama paman. Bukan pamannya anak ya, selalu nisbatnya ke mayit. Ece mati, meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan sama paman. Berapa bagiannya anak perempuan? Seperdua. Kenapa seperdua? Karena dia tunggal. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan lain. Anak laki-laki itulah namanya mu'asib. Berarti dia di sini seperdua harta. Paman sisa asoba. Jelas ya? Kalau ada mu'asib, ada anak laki-laki lain, ini ada orang mati meninggalkan paman atau suami ya, suami. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Berapa bagiannya suami? Kenapa seperempat? Ada anak, ya. Berarti suami seperempat. Anak perempuan berapa? Kenapa? Ada mu'asib. Ini namanya mu'asib. Asoba. Laki-laki ini namanya mu'asib. Apa itu mu'asib? Orang yang mengasoba dia. Asobaha ay naqalaha min halatil fard ila halatil ta'asib. Memindahkan keadaannya. Yang tadinya keadaannya farad, artinya ketentuannya sudah ditentukan oleh syariat, menjadi halatit ta'sib, menjadi asoba. Terus kalau sudah dalam keadaan seperti ini, bagaimana pembagiannya? Wasara lidzakari mithlu hadzil untayain. Maka pembagiannya, anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagiannya anak perempuan. Jelas? Ya. Harta 4 miliar. Berapa bagiannya suami? Seperempatnya berapa? 1 miliar. 1 M. Ini harta 4 M. Ini 1 M. Sisa berapa? 3 bahagi berapa di situ? Bahagi berapa? Bahagi ingat, hitungannya itu laki-laki 2 kali, langsung dihitung 2. Berarti 3. 1 sama 2. 1. Laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan. Kalau anak perempuan 1, dia 2 M. 2 tambah 1 hasilnya 4 miliar. Jelas ya? Itu kalau ada anak laki-laki. Kalau ada mumathil. Apa itu mumathil? Mumathil itu yang serupa dengan dia. Yaitu anak perempuan juga. Ada orang mati meninggalkan suami. Sama anak perempuan. Ada lagi anak perempuan. Artinya 2 orang. Berapa bagiannya sama paman? Berapa bagiannya suami? Kenapa seperempat? Ada anak, far'un warid, keturunan. Terus anak perempuan ini? Bukan. Dia anak perempuan dapat. Kemarin kan sudah kita bahas. Kenapa seperdua?
Syaratnya anak perempuan mendapatkan 1/2, tidak ada mu'asib, tidak ada mumathil, tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki menjadikan dia asabah. Terus pembagiannya laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. In kana laha mumathil, kalau ada mumathil jadi apa? Falaha aulahun falahuma aulahunna ats-tsulu ats-tsulutsa ats-tsulutsani 2/3. Ingat itu. Ya, bagiannya orang dua ini 2/3. Paman si sisa. Jadi bagiannya anak perempuan, keadaannya anak perempuan itu 3 keadaannya. Dia bisa dapat 1/2 harta, dia bisa dapat 2/3, dia bisa dapat sisa. Kapan dia dapat 1/2 harta? Kalau dia tunggal sendiri, ini. Tunggal ini sendiri, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, maka dia dapat 1/2. Kapan dia mendapatkan farad 2/3? Kalau ada anak perempuan berjumlah lebih dari 1. Suami, anak perempuan 2, maka anak perempuan bagiannya yang tadinya 1/2 menjadi 2/3. Bagian paling banyaknya perempuan itu 2/3. Jelas? Kapan dia menjadi asabah? Kalau ada anak laki-laki. Bukan saudara ya, anak laki-laki, anaknya mayit, walaupun dia ini saudaranya. Maka anak laki-laki itu menjadikan dia asabah. Jelas sampai sini? Saya ulang ya, runut dari belakang. Orang-orang yang berhak mendapatkan 1/2 harta ada 5. Yang pertama suami. Kapan suami dapat 1/2 harta? Kalau tidak ada keturunan bagi si mayit. Kalau ada keturunan berarti dia dapat 1/4. Orang yang kedua mendapatkan 1/2 harta siapa? Anak perempuan. Kapan dia mendapatkan 1/2 harta? Jika tidak ada, artinya jika dia tunggal. Kalau dia tunggal dia dapat 1/2 harta. Tapi kalau ada anak perempuan lagi juga yang seperti dia, maka dia sama saudaranya itu mendapatkan 2/3. Terus keadaannya yang ketiga asabah. Kapan dia mendapatkan asabah? Kalau ada anak laki-laki. Maka anak laki-laki itu asabah, menjadikan dia asabah. Ai naqalaha, maksudnya asabah itu naqalaha min halatil fard, memindahkan dia, merubah keadaannya. Dari yang tadinya farad itu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, itu ketentuannya sudah ada oleh syariat. Yang tadinya farad menjadi ta'sib, jadi asabah. Maka pembagiannya bagi laki-laki mendapatkan 2 kali bagiannya perempuan. Jelas? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke orang yang ketiga mendapatkan 1/2 harta? Tidak ada pertanyaan? Sekarang yang ketiga. Ya. Saya hapus ya. Orang yang mendapatkan 1/2 harta yang ketiga adalah cucu perempuan. Bintul ibni. Baca Dando. Ini ya, orang-orang yang dapat 1/2 harta. 1/2 harta. 1 suami, 2 anak perempuan, 3 bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia ini cucu perempuan berhak mendapatkan 1/2. Baca. Bintul ibni, cucu perempuan. Wa in safalat, walaupun ke bawah. Ini mayit ya, mayit. Orang yang mati, dia punya anak laki-laki ibn. Anak laki-lakinya ini punya anak perempuan namanya ini namanya cucu perempuan, bintul ibni. Bukan dari garis perempuan ya, ini binit. Ini ahli waris. Tapi anaknya binit ini mau laki-laki ibn atau binit, ini bukan ahli waris tapi dzawil Jadi perhatikan itu, cucu perempuan yang dia menamakan cucu perempuan itu cucu dari anak laki-laki yang perempuan. Wa in safalat, maksudnya wa in safalat walaupun turun ke bawah tapi bukan dari sini, tetap ke ibn. Kalau sudah binit mentok sudah. Sama kayak ini, binit mentok sudah. Ya, tapi di sini ada ibn lagi. Ibn. Ini ibn lagi.
Ini binit. Ini apa namanya? Binit ibn. Jadi cucu perempuan. Wa in safalat. Walaupun terus ke bawah sampai berapa keturunan ke berapa itu. Terus wa in safalat. Wa in safalat tastahiqqu nisfu Tastahiqqun nisfa. nisfa bisalah Berhak mendapatkan seperdua harta. bisalasatin syurut. Bisalasati syurutin, dengan 3 syarat. Jadi syaratnya ada 3. Makanya saya bilang kemarin, ini syaratnya 1, ini syaratnya 2, ini syaratnya 3. Apa semua syaratnya? Alla yakuna lil maiti Walad sulub. Ya, tidak ada bagi mayit walad, anak sulub, anak langsung. Ya, syaratnya cucu mendapatkan seperdua harta ada 3. Syaratnya ini ada 3. Yang pertama, tidak ada bagi mayit anak sulub, itu anak langsung, atau walad ibn, wala walad ibn akrab minha. Tidak ada anak cucu yang lebih dekat dari dia. Tidak ada bagi mayit anak atau cucu yang lebih dekat darinya, ya. Yang kedua, sama kayak binit, tidak ada mu'asib, tidak ada mumathil. Syarat kedua, tidak ada. Sudah tahu mu'asib, ya? Laki-laki. Hah? Anak laki-laki. Sebentar. Tidak ada mu'asib. Yang ketiga, tidak ada mumathil. Terus, Fa in kana lil maiti walad sulbi kalau ada bagi mayit anak langsung, aw walad ibn au walad ibn, cucu laki-laki, akrab minha, yang lebih dekat dari dia. fa in kana dzakiran Kalau zakaran, in kana zakaran, jika anak atau cucu yang lebih dekat itu laki-laki, hajabaha, akan memahjubkan dia, menghalangi dia dari warisan. Terus, in kana untha, wa in kana untha wahidatan kalau itu anak atau cucu yang lebih dekat perempuan, tapi cuma 1. fala bintu Fala bintil ibni, maka bagi cucu perempuan itu as-sulusani takmilatal as-sudusu. as-sudusu takmil Takmilatal lisulusain. Dia mendapatkan 1/6 sebagai penyempurnanya 2/3. Terus baca saja dulu, ya, baru saya jelaskan. wa in kana thaniyati In kana apa? wa in kana isnatain Isnatain, kalau 2 itu anak atau cucu yang perempuan itu, ya. fa aktsiru Fa'aktsar, atau lebih dari 2. fala syai'un Fala syai'a, maka tidak ada. Terus fala syai'a li bintil ibni, maka si cucu perempuan itu la syai', tidak mendapatkan apa-apa, ma lam tu'assib bi qaribin mubarak, selagi dia tidak diasobai oleh qarib mubarak. Sudah selesai? Jadi cucu perempuan itu berhak mendapatkan 1/2 harta, syaratnya 3. Apa? Pertama, tidak ada bagi mayit anak langsung atau cucu yang lebih dekat dari dia. Itu 1, ya, diingat baik-baik karena nanti saya hapus. Yang kedua, tidak ada mu'asib. Yang ketiga, tidak ada mumathil. Jelas, ya? Saya hapus, ya. Saya hapus. Jadi ini cucu. Ada orang mati. Siapa biasanya namanya nenek-nenek? Orang Kaili siapa? Ina Isema, Ina Nindo. Ada Nindo, ya? Aduh. Mana tinta? Ada? Coba cari dulu. Nindo, ya, Nindo. Lihat sini. Nindo. Kentara juga?
Nindo Ustaz ya. Nindo ini meninggal dunia. Dia ada cucu perempuan. Cucu perempuan. Nindo mati meninggalkan cucu perempuan. Cucu perempuan. Dia tidak punya anak. Nindo ini tidak punya anak. Dia cuma ada cucu perempuan sama suami. Ya. Berapa bagiannya cucu perempuan? Kenapa Soba? Minta tisu dan dong. Hah? Suami? Kenapa 1/2? Siapa bilang tidak ada ahli waris? Tidak ada farun waris. Ini binit ini, cucu perempuan, binit ibin. Berarti cucu perempuan dapat 1/2 itu ya? Cucu perempuan dapat Kenapa 1/2? Tidak ada anak, atau cucu yang lebih dekat, tidak ada muasib, tidak ada mumatil. Dia dapat Makanya tadi syaratnya 3 itu. Syaratnya cucu perempuan mendapatkan 1/2 harta. 1, tidak ada anak bagi si mayit, tidak ada anak. Begitu pula tidak ada cucu yang lebih dekat dari dia. Maka dia dapat 1/2. Suami dapat berapa kira-kira di situ? Seperempat. Jelas ya? Cucu dapat 1/2 harta. Syaratnya tidak ada anak. Ada anak enggak di sini? Ada cucu enggak yang lebih dekat dari dia? Ada muasib? Ada mumatil? Tidak ada. Maka dia dapat 1/2. Cucu berarti tetap ikut si ibu kan? Yang mayit gitu. Iya, nisbatnya selalu ke Nindo. Ini cucunya Nindo. Cucunya Nindo. Ini Berene Nindo. Suaminya Nindo. Iya. Jelas. Berarti apa di sini? Kalau ini nenek, biasanya kakek apa dibilang? Mangge om. Kakek. Tetap nenek juga kakek. Nenek laki-laki. Ya. Tapi bukan neneknya mayit, suaminya mayit nisbatnya. Selalu nisbatnya ke mayit. Ini cucunya mayit. Jelas? Tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kalau ada anak atau cucu yang lebih dekat, itu begini. Sudah Dandung? Saya ulang ya, mau tulis ulang ini atau biar saja? Biar saja. Nah. Masih muda gitu. Ini anak atau cucu yang lebih dekat. Ini kan mayit. Kayak tadi, sama kayak tadi mayit. Ya kan? Ini anak ibin. Ini kan anak juga ini, perempuan, anak perempuan, binit. Ya. Ini ibin. Berarti ibin, cucu laki-laki. Ya. Ini juga dia ada ibin. Ini ada binit di sini. Jelas? Ini anak, ini anak. Ini cucu. Ini cucu. Ini cicit. Ya. Ini sudah usah ini karena mentok di sini, mentok. Nah, cucu perempuan berhak mendapatkan 1/2, syaratnya tidak ada bagi mayit anak. Kalau ada anak bagaimana? Lihat. Anak atau cucu yang lebih dekat. Kalau anak atau cucu yang lebih dekat dia itu laki-laki, ibin, hajabaha hirmanan, maka akan menghalangi dia. Ada orang mati meninggalkan ibin sama ibin-ibin. Binit ibin, ya. Misalnya ini. Ada orang mati. Ini saya tidak tulis binit, ibin juga ya, ibin. Ini ibin. Ini binit. Ya, ini tidak usah ini. Ini kan binit ibin. Ini kan cucu perempuan. Ya kan? Ini cucu laki-laki. Cucu perempuan berhak mendapatkan 1/2 harta. Syaratnya tidak ada bagi mayit. Nindo ini tidak punya anak.
atau cucu yang lebih dekat dari si cucu perempuan itu. Kalau ada anak dan anak itu laki-laki, maka dia ini mahjub. Ini binit. Ya, cucu perempuan. Ada anak laki-laki. Ini tidak ada semua ini. Ini. Saya hapus dulu ya, baru nanti kita tulis ulang. Nindo mati, punya anak sama cucu. Berapa bagiannya binit ini? Mahjub. Terhalangi. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Begitu juga ada cucu yang lebih dekat. Seperti apa tadi ini? Binit, ibin ya, ibin. Ini kan ibin lagi. Di sini binit. Ini binit. Ini tidak ada. Nah, cucu perempuan itu, saya ulang, berhak mendapatkan 1/2 harta, syaratnya 3. Yang pertama, tidak ada bagi mayit anak langsung atau cucu yang lebih dekat dari dia, si cucu perempuan ini. Kalau ada anak, maka kalau anak itu laki-laki, cucu perempuan mahjub. Atau cucu yang lebih dekat dari dia. Kalau cucu yang lebih dekat dari dia itu juga laki-laki, dia mahjub. Ini orang mati, punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki. Di sini juga dia punya anak laki-laki lagi di sini, 2 orang misalnya. Di sini ada binit. Ya, ini mati, tidak ada sudah. Ini mati, ini hidup. Berapa bagiannya binit? Mahjub. Kenapa? Karena ada cucu yang lebih dekat dari dia dan dia laki-laki cucu itu. Paham? Tapi kalau anak atau cucu itu perempuan, maka itu tidak bisa menghalangi binit ibin. Tapi bagiannya binit ibin menjadi 1/6 sebagai penyempurnanya 2/3. Contoh. Ini binit. Tidak apa-apa, nanti kita ulang-ulang kalau tidak paham. Yang penting asik dulu kita belajar. Kalau sudah asik belajar, insyaallah. Ini binit. Binit, ya. Ini ibin. Ibin ini punya binit. Binit di sini ya. Berarti kan cucu perempuan ini, binit ibin. Ini mati. Ada binit. Berapa bagiannya cucu perempuan? 1/6. Ini berapa? Anak perempuan berapa? 1/2. Tidak ada muasib, tidak ada mumatil. Anak perempuan bagiannya 1/2. Cucu perempuan bagiannya berapa? Kan dia dapat 1/2, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kalau ada anak laki-laki, dia mahjub. Ada cucu yang lebih dekat dari dia kalau laki-laki dia mahjub. Tapi kalau anak itu atau cucu yang lebih dekat itu bukan laki-laki, perempuan, maka dia bagiannya 1/6. 1/6 sebagai penyempurna dari 2/3. Wadah? Jelas? Bagiannya 1/6. Begitu juga kalau cucu yang lebih dekat, sama kayak begini. Ini ibin, binit. Ini mati. Di sini ada di sini ibin, sini binit. Sini ibin, binit. Ya, cucu yang lebih dekat perempuan dia sama 1/6. 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Kenapa dibilang 1/6 itu penyempurna 2/3? Bagiannya perempuan itu kan paling banyaknya 2/3. Anak perempuan kalau 1 berapa? 2. Anak perempuan kalau dia 1 orang tunggal dapat anak perempuan, kalau dia tunggal dapat 1/2. Kalau dia berjumlah, dia dapat 2/3. Bagian mau berapa saja, mau 3 orang kah, mau 4 orang kah, bagiannya 2/3. Bagian paling banyaknya anak perempuan itu 2/3. Cucu perempuan tadi itu 1/6. Anak perempuan 1/2. 1/2 tambah 1/6 berapa?
2 per? Ana ini bukan ahli matematika, tapi karena belajar faraid hikmahnya di situ. 1/2 tambah 1/6. Kalau 1/, begitu biasanya ini dibagi ya. Bahwa dibagi ini ditambah. 1 tambah 1 2. 6 bahagi 2 paling banyaknya bagian anak perempuan itu 2/3. Jadi si cucu berhak mendapatkan 1/6 harta sebagai penyempurna dari 2/3. Kalau mayit meninggalkan anak perempuan dan jumlahnya cuma 1. Begitu juga cucu perempuan yang lebih dekat dari dia jumlahnya cuma 1. Kenapa dibilang dan jumlahnya cuma 1? Karena kalau dia berjumlah, dia sudah dapat 2/3. Fala syai'a li bintil ibn. Saya baca ya, coba. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bintu sulbi, cucu, bukan bintu sulbi, bintul ibni. Bintul ibni, cucu perempuan. Wa in safal, walaupun terus ke bawah. Tastahiqun nisfa, berhak mendapatkan 1/2 harta. Bisalasati syurutin, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, alla yakuna lil mayyiti waladu sulbin. Tidak ada bagi mayit si perempuan, si mayit, bukan si perempuannya, tidak ada bagi mayit anak langsung. Wala waladubni aqrabu minha, tidak ada, begitu juga tidak ada cucu yang lebih dekat dari dia. Wa alla yakuna laha mu'assib, syarat kedua tidak ada mu'assib, wala mumathil, tidak mumathil. Nah, sekarang dikasih takhrij. Fa in kana lil mayyit walad sulub, kalau si mayit punya anak langsung, aw walad ibn aqrab minha, atau cucu yang lebih dekat dari si cucu perempuan itu, fa in kana dzakaran, jika adanya si anak atau cucu itu laki-laki, hajabah hirmanan, maka itu akan memahjubkan dia hirman total, putus sama sekali tidak dapat apa-apa. Wa in kana untha wahidatan, kalau adanya si anak perempuan itu kalau adanya anaknya mayit itu atau cucu yang lebih dekat itu perempuan dan jumlahnya cuma 1, fali bintil ibni as-sudus, maka bagi anak perempuan itu mendapatkan 1/6. Kenapa? Takmilatan litsulusain, sebagai penyempurna 2/3. Ingkan itsnataini faktsar, kalau anak yang ditinggal atau cucu yang lebih dekat itu 2 atau lebih, fala syai'a li bintil ibni ma lam tu'assib biqaribin marak, maka si cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia diasobahi dengan qarib mubarak. Siapa qarib mubarak? Ibin-ibin yang sederajat sama dia. Ibin-ibin yang sederajat sama dia. Bukan di atas derajatnya ya. Kalau di atas derajatnya mahjub dia. Jadi begini. Ini kan anak perempuan. Orang mati tadi meninggalkan anak perempuan. Ada mayit mati. Nindo tadi mati ya, meninggalkan anak. Kenapa dia belum aneh? Oh ini, anak perempuan sama cucu perempuan. Berapa bagiannya anak perempuan? 1/2. Kenapa 1/2? Berapa bagiannya cucu? 1/6. Kenapa? Bukan, penyempurna 2/3. Bagian terbanyaknya perempuan itu 2/3. Sekarang di sini ada anak perempuan lagi. Anak perempuan berarti berapa bagiannya? Anak perempuan berapa bagiannya? Karena dia berjumlah menjadi 2/3. Terus ini cucu perempuan berapa bagiannya? Bukan mahjub. Fala syai'a laha. Bedakan mahjub. Kalau mahjub memang terhalangi. Ini dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? 2/3 sudah habis. Dia tidak dapat apa. Malam tu'asib biqaribin mubarak. Kecuali dia diasabahi dengan qarib mubarak. Dikasih nama qarib mubarak itu karena membawa keberkahan sama dia. Siapa? Cucu yang sederajat sama dia. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Baik itu saudaranya ataupun anak pamannya, sepupunya. Ini tadi kan mayit. Mayit punya ibin, punya binit. Nah, ini
punya, sini ada lagi binit. Binit. Ya, ini mati papanya ini. Di sini ada binit. Berapa bagiannya ini? Hah? Tidak dapat. Kenapa? Karena sudah diambil di sini 2/3. Kecuali di sini ada saudaranya. Ibn. Maka ini menjadi asabah. Makanya dikasih nama qarib mubarak. Walaupun bukan saudaranya. Misalnya di sini ada lagi ibn. Ibn punya anak laki-laki. Kan sederajat sama dia. Ya. Ibn yang sederajat, kalau di atas derajatnya memahjubkan. Ini mati juga sudah. Ada orang mati, dia punya anak tadinya 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang 2 perempuan ini belum menikah, yang 2 laki-laki sudah menikah. Anak pertama punya anak laki-laki, anak kedua punya anak perempuan. Berapa bagiannya ini anak perempuan yang ini? 2/3. Terus cucu perempuan ini berapa bagiannya? Asabah. Kenapa? Karena tadinya dia tidak dapat apa-apa, tapi dia diasabahi dengan qarib mubarak. Siapa itu qarib mubarak? Ibn yang sederajat sama dia, cucu yang sederajat. Kalau sederajat, kalau di atasnya mahjub dia. Jelas ya? Jelas? Jadi cucu perempuan berhak mendapatkan 1/2 harta, syaratnya 3. Yang pertama, si mayit tidak punya anak atau cucu yang lebih dekat dari cucu perempuan itu. Kalau ada anak, kalau anak itu laki-laki dia mahjub. Begitu juga kalau ada cucu yang lebih dekat dari dia dan cucu yang lebih dekat itu laki-laki, si cucu perempuan itu mahjub. Kalau perempuan, anak itu cuma 1, maka cucu dapat 1/6 sebagai penyempurna dari 2/3. Jelas? Ya. Tapi kalau anak perempuan itu sudah berjumlah lebih dari 1, berarti dia sudah dapat 2/3, habis. Maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Bukan mahjub. Habis. Fala syai'a, tidak mendapatkan apa-apa. Malam tu'asib bi qaribin mubarak. Kecuali kalau dia diasabahi dengan qarib mubarak. Cucu laki-laki yang sederajat sama dia. Jelas ya? Itu syarat pertama. Syarat kedua bagi cucu untuk mendapatkan, cucu perempuan untuk mendapatkan 1/2 harta, tidak ada mu'asib. Siapa mu'asib itu? Ibn yang sederajat sama dia. Cucu laki-laki yang sederajat, bukan di atasnya. Kalau di atas derajatnya mahjub, dia tidak dapat. Jadi ada orang ini orang mati, punya anak, ya, anak laki-lakinya ini punya anak perempuan, berarti binit ibn, cucu perempuan. Ini punya anak laki-laki, ini namanya ibn yang sederajat sama dia. Kapan orang, biar ini tidak ada. Ini tidak ada ya, ini tidak ada. Ini tidak ada. Ada orang mati meninggalkan cucu laki-laki sama cucu perempuan. Berapa bagiannya cucu perempuan? Asobah. Sama kayak binit. Asobah mu'asib. Siapa mu'asibnya? Ibn yang sederajat. Mu'asib. Ay naqalaha min halatil farad ila halatil ta'sib. Memindah keadaannya, merubah keadaannya. Yang tadinya farad 1/2, binit ini 1/2 atau 1/6 menjadi asobah. Kenapa? Karena ada mu'asib. Jelas? Yang syarat ketiga, tidak ada mumathil. Siapa itu mumathil? Binit ibn yang sederajat sama dia. Artinya baik itu saudaranya ataupun anak pamannya yang perempuan. Kalau ada yang semisal sama dia, binit di sini ada binit juga, maka dia orang dapat 2/3. Sama kayak tadi surahnya. Ini tidak ada. Maka ini dapat 2/3. Jelas? Jelas? Bintul ibni. Fa in kana ma'athu wahidatun aw aktsar falahuma aulahunna at-thulutsani. Bintul astagfirullah. Ya, wa in kana al-ukhtu syaqiqatu. Oh, ini belum terbaca ya. Saya artikan saja. Kalau sudah dijelaskan, saya artikan. Bintul ibni cucu perempuan. Bintul ibni cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa in safal, terus ke bawah. Tastahiqu nisfa, berhak mendapatkan 1/2 harta. Bi thalathati syurutin, dengan 3 syaratnya.
Yang pertama, alla yakuna lil mayyit walad sulub. Tidak ada bagi mayit anak langsung, anak sungguh. Ya, wala walad ibn aqrab minha. Tidak ada cucu juga yang lebih dekat dari si cucu perempuan itu. Wa alla yakuna laha mu'assib. Syarat kedua tidak ada mu'assib. Syarat ketiga tidak ada mu'athil. Jadi tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Yang kedua tidak ada mu'assib. Yang ketiga tidak ada mu'athil. Fa in kana lil mayit walad sulub. Kalau si mayit punya anak langsung, aw walad ibn aqrab minha, atau cucu yang lebih dekat dari dia, si cucu perempuan itu, fa in kana dzakaran, jika adanya si anak atau cucu yang lebih dekat itu laki-laki, hajabah hirmanan, maka itu akan memahjubkan dia secara hirman total. Wa in kana untha wahidatan, kalau si anak atau cucu yang lebih dekat itu perempuan dan jumlahnya cuma wahidatan satu, fali bintil ibni, maka si cucu perempuan itu mendapatkan as-sudus 1/6, takmilatan li thulutsain, sebagai penyempurna dari 2/3. Wa in kana itsnataini, tapi kalau si anak perempuan itu atau cucu perempuan itu itsnataini fa aktsar, 2 berjumlah 2 atau lebih, fala syai'a li bintil ibn, maka tidak ada si bintil ibn, si cucu itu tidak mendapatkan apa-apa, malam tu'assib bi qaribin mubarak, kecuali dia diasabahi dengan qarib mubarak. Siapa itu qarib? Wa in kana laha mu'assib. Ya, in kana laha mu'assib, jika si cucu perempuan itu memiliki mu'assib. Siapa mu'assib? Nanti dia jelaskan. Asabah, maka mu'assib itu akan merubah keadaannya menjadi asabah. Ai naqala min halatil fardhi ila halatit ta'sib, ai memindahkan keadaannya dari farad ke ta'sib. Wa sara lidzakari mithlu hadzil untayain, maka bagiannya laki-laki 2 kali bagian perempuan, atau laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Wal mu'assibu laha, adapun mu'assib bagi si bintil ibn ini, cucu perempuan ini, ialah ibn-ibn yang sederajat, fi darajatiha, ibn-ibn yang di pada derajatnya. Sawaun kana akhaha, baik itu saudaranya, au ibn ammiha, atau anak pamannya. Wa in kana laha mumathil, kalau dia punya mumathil, wahidun, cuma satu, au aktsar, atau lebih, falahuma, maka untuk mereka, aulahunna, mereka semua, ats-tsulutsani, 2/3. Wal mumathilu, adapun mumathil itu, huwa bintul ibni fi darajatiha. Yang dinamakan binit ibn itu adalah mumathil itu adalah binit ibn yang sederajat. Al ukhtu syaqiqah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Fadhal. Makanya saya bilang makin seru pembahasan ini, makin banyak syaratnya. Tapi kalau kita orang perhatikan, sebenarnya tidak susah. Orang-orang yang mendapatkan 1/2 harta 5. Suami sudah kita bahas, syaratnya 1 saja, tidak ada bagi mayit keturunan, baik anak atau cucu. Kalau ada maka suami dapat 1/4. Kemudian anak perempuan, syaratnya dia tunggal. Kalau dia tunggal dia dapat 1/2. Kalau dia berjumlah dia dapat 2/3. Kalau ada anak laki-laki maka dia menjadi asabah. Cucu perempuan syaratnya 3, tidak ada anak, mayit tidak punya anak atau cucu yang lebih dekat dari dia si cucu perempuan ini. Kalau ada dan laki-laki dia mahjub, putus sama sekali, hilang. Mahjub secara total. Kalau anak atau cucu itu yang lebih dekat dari dia ini perempuan dan cuma 1, dia dapat 1/6. Sebagai penyempurna 2/3. Jika lebih dari 1 maka dia sudah tidak dapat apa-apa, kecuali ada qarib mubarak, mu'assibnya, sepupunya atau saudaranya yang laki-laki. Ya, kemudian tidak ada mu'assib. Kalau ada mu'assib dia jadi asabah si cucu ini. Kalau ada mumathil dia menjadi 2/3. Wadah, jelas? Ada pertanyaan? Harus sering ada tugas-tugas ya. Ya. Boleh kasih PR. Dikasih PR. Saya kasih pertanyaan begini saja. Ada orang mati. Ada orang mati. Ada orang mati meninggalkan suami, anak perempuan, sama cucu perempuan. Berapa bagiannya suami? Insyaallah. Paham? Berapa bagian anak perempuan? 1/2. Insyaallah. Cucu perempuan? Kenapa 1/6? Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, ada orang mati meninggalkan
anak perempuan, anak perempuan, sama cucu perempuan, ya, sama suami. Berapa bagian suami? Kenapa? Ada anak atau cucu, sama. Anak perempuan ini berapa? Di orang dua ini ya, 2 per. Cucu perempuan? Nihil, kosong. Bukan mahjub, kosong. Tapi di sini ada cucu laki-laki. Berapa bagian? Asoba. Menjadi sisa. Ya. Sebenarnya tetap yang laki-laki dapat berapa? Oh iya, tetap. Wasara lidzakari mithlu hadzal. Tidak dua, lebih banyak lah. Ya. Ya. Dia 2 kali dapat gitu. 2 kali. Terus ada orang mati meninggalkan suami, anak laki-laki, sama cucu. Berapa cucu perempuan? Berapa suami? Berapa anak? Asoba, sisa. Berapa ini? Bukan tidak ada. Dibantu. Hah? Dibantu dari asobanya ya. Mana asobanya? Anak laki-laki. Mana? Ini anak, ini cucu. Hah? Makanya tadi kalau si mayit punya anak, anak itu laki-laki atau cucu yang lebih dekat dari dia dan itu laki-laki, maka dia ini mahjub hirman, terputus, mahjub terhalangi secara total. Berarti dia ini mahjub, mim. Beda kalau ini tadi cucu. Ini cucu laki-laki, maka dia ini terasobahi. Supaya tidak kecewa yang cucu perempuan, kasih uang ojek. Gitu. Tamam, Zen, insyaallah. Hah? Kapan ujian gitu? Boleh tanya, tapi mungkin pertanyaannya mungkin ada kaitannya di minggu berikutnya, apa boleh? Boleh, tidak apa-apa. Ini nih, Ah. ada mayit meninggalkan ada kakek nih, kakek meninggalkan, jadi suami istri ini di sini. Istri ini sepupu maksudnya. Iya. Jadi kakek meninggalkan anak nih. Jadi suami istri ini tinggal sama yang punya harta begitu. Oh, kakek yang meninggal. Ya, kakek. Ada orang meninggal. Ya. Ada orang meninggal. Terus yang dia tinggalkan siapa? Ahli warisnya siapa semua? Suami istri tapi sepupu ya. Iya, yang meninggal siapa? Yang laki-laki. Yang laki-laki. Tidak usah bilang suami, kakek ini. Siapa yang meninggal? Ada suami istri. Siapa yang meninggal? Suami. Laki-laki yang meninggal. Berarti dia meninggalkan istri. Nanti mau ditahu dia ini kakek atau tidak, dilihat ada cucunya enggak di sini. Jelas. Ada orang mati. Siapa yang mati? Laki-laki. Berarti dia meninggalkan istri. Saya tulis pakai bahasa Arab saja ya, zauja. Ya, zauja. Istri. Siapa lagi? Atau pakai bahasa Indonesia? Oke. Ini orang meninggal dunia. Dia meninggalkan ahli waris. Satu. Siapa tadi? Istri. Terus siapa lagi? Anak apa ini? Tulis semua saja. Anak laki-laki berapa? Anak laki-laki berapa? Satu. Terus anak perempuan ada? Sepupu ya. Hah? Anak laki-laki ini punya istri. Tapi istrinya itu perempuan. Cucu. Sepupu ya. Jangan dihitung itu. Jangan dihitung ini. Ini istri. Sepupu, walaupun sepupu, jangan dihitung itu. Nisbatnya ke mayit. Ini mayit. Apanya mayit? Anaknya mayit kan dia. Ini kan istrinya mayit. Masa anak sepupu dengan mamanya? Ini kan mamanya ini.
Ini mama ini mama. Jadi di sini nanti kita pahami ini kedudukannya apa? Mama, ini anak. Yang mati ini suami, ini nisbatnya ini bapak. Ini suami. Gitu, dilihat nisbatnya ke mayit. Jangan bilang sepupu. Bagaimana sepupu dia sama mamanya? Kalau ini sepupu mungkin. Suami istri bersepupu, menikah. Tidak usah bilang sepupunya. Ahli warisnya siapa? Itu yang kita orang mau tahu. Tidak usah bilang sepupu. Jangan talakbat jadi bingung nanti antum. Orang mati, mayit mati meninggalkan istri. Siapa namanya si mayit itu? Misalnya Kacong mati. Kacong mati nih, Kacong. Meninggalkan istri. Istrinya ini cempingnya siapa? Ceping. Ya, istri. Terus siapa lagi yang dia tinggalkan? Anak laki-laki satu. Anak. Terus anak perempuan berapa? Anak perempuan. Terus anak laki-laki punya cucu. Oh, enggak putus dia. Anak yang perempuan ini punya. Ini tidak usah di ini. Karena kalau sudah ada ini boleh juga kalau mau ditulis ini cucu, anaknya ini ya. Cucu, oke, cucu. Cucu perempuan enggak, yang cucu ini cucunya perempuan loh, cucunya yang anak perempuan ini. Ini. Oh, ini sudah tidak dihitung, putus. Ini taruhlah ini punya anak. Taruhlah anak laki-laki ini punya anak cucu. Iya kan? Sekarang begini, istri berapa? Seperdelapan. Dari mana 1/8? Nanti belum masuk. Anak laki-laki, anak perempuan ini berapa? Asobah. Cucu laki-laki ini kan harusnya asobah. Bisa ndak ada 2 asobah di dalam satu? Ndak bisa. Maka harus terhalangi. Dan cucu ini terhalangi sama anak laki-laki. Mau dia cucu laki-laki, mau dia cucu perempuan, dia terhalangi ketika ada anak laki-laki. Jelas? Jadi biar tidak banyak makan kertas, tidak usah ditulis. Dia ahli waris, bukan orang yang bukan ahli waris. Dia ahli waris, tapi terhalangi, mahjub sama ibin. Makanya kalau ada orang datang sama antum, sama komi ustaz datang orang nanti, dan tolong hitungkan dulu warisan ini, ada pembagian warisan. Tanya saja, ada anaknya? Ada. Laki-laki, coret saudaranya, coret semua ponakannya, sepupunya, semuanya coret. Makan kertas, boros. Kenapa? Karena anak laki-laki itu yang dia mahjubkan itu banyak, termasuk cucu itu mahjub sama anak laki-laki. Jadi makanya saya biarlah tulis, tidak apa-apa. Ujung-ujungnya dihapus. Ya. Kalau ini case baru ini. Ya. Kali ini case baru. Ya. Ada suami. Ya. Meninggalkan Kacong meninggalkan istri kedua, Beb. Dari yang istri pertama punya anak, Beb. Istrinya yang pertama mana? Meninggal. Sudah meninggal, Beb. Terus? Kacong ini punya anak yang sebelum yang dengan istri. Berapa bagiannya istri ini yang tidak punya anak begitu? Tetap 1/8. Kenapa? Si Kacong punya anak. Jadi yang dihitung ini yang mati siapa? Mayit. Si mayit punya anak, istri mau ada anak atau tidak ada anak? 1/8. Si mayit tidak punya anak, istri ini mau dia ada anak atau tidak ada anak, dia dapat 1/4. Kenapa? Mayit tidak punya anak. Ternyata dia ini janda. Anaknya 12. Nikah sama siapa misalnya? Begini, ada laki-laki bujangan menikahi janda. Janda ini anaknya 12. Begitu menikah belum sempat apa-apa, mati si janda. Berapa bagiannya si laki-laki, si suami? 1/4. Loh, dia enggak punya anak. Iya, mayitnya kan ada anak. Istri ada anak, si mayit ada anak, suami dapat 1/4. Kebalikannya, si suami ini yang mati, berapa bagiannya si janda ini? 1/4. Kenapa? Karena si mayit enggak punya. Oh, banyaknya anaknya nih 12 si janda. Iya, anaknya dia. Yang dihitungkan selalu nisbatnya ke mayit. Apanya mayit? 2. Istrinya 2. Maksudnya istri kedua janda bagaimana? Bukan. Oh, dia nikah sama istri, sama perempuan yang janda. Anak sambung bukan ahli waris, itu sudah dihitung.
Anaknya orang itu, masa mau? Saya tunggu, saya menikah sama janda. Janda punya anak. Saya meninggal dunia, masa anaknya janda itu dapat dari harta saya? Enggak. Istri itu, mamanya si anak itu, si janda tadinya janda kan saya sudah nikahi, itu istri saya. Kalau dia punya anak, maksudnya dari janda itu, berarti sudah dapat. Anaknya dia dapat itu. Kalau istri pertama anaknya semua berarti dapat semua. Dapat semua. Pokoknya anak itu dapat, istri itu dapat. Istri itu tidak boleh tidak dapat. 6 orang ini tidak boleh tidak dapat. Istri harus dapat. Suami juga wajib dapat, tidak boleh tidak. Anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, tidak boleh tidak dapat. Apanya mayit, istrinya mayit, wajib dapat. Yang penting masih istrinya. Walaupun yang dinikahi dulunya itu adalah janda. Beda kalau sudah bukan istrinya, ya bukan, orang lain dong. Tapi kalau suami meninggalkan dua istri, tapi tidak punya anak, dua-duanya. Iya. Iya, kan ada saudaranya, ada pamannya, mayit. Ini yang baru ini lagi nih. Ini, gini. Ini lihat sini. Kalau Anak angkat bukan. Kalau yang diangkat anak itu anaknya saudaranya, tidak ada ahli waris lain, berarti dia ada. Ini, lihat sini. Ada orang mati meninggalkan istri dua istri. Lihat sini, istri. Berapa istri? 2. Berapa bagiannya istri ini? 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia 2. Berapa bagiannya istri? Oh, kita belum masuk bagian. Istri itu 1/4 atau 1/8. Kalau tidak ada si mayit tidak punya keturunan, anak atau cucu, maka dia dapat 1/4. Kalau ada anak, baru 1/8. Jelas? Istri ini mereka berbahagi di 1/4. Terus sisanya mana? Harta 4 miliar. Harta 4 miliar. Keluar 1 miliar. Dorang baku bagi 500 juta. 500 juta. Kan masih ada 3 miliar. Kemana? Tidak ada ashabul ini yang lain. Ada pamannya. Kalau ada paman yang dapat. Atau saudaranya si kacong. Saudaranya yang dapat. Kalau ada bapaknya. Ponakan gitu. Ponakan kalau tidak ada saudaranya. Anak saudaranya dapat. Ponakan dapat. Kalau justru sebaliknya, Itu yang kemarin 15. 15 kan ahli waris laki-laki kan? Siapa semua? Anak laki-laki. Cucu laki-laki. Terus cicit ke bawah. Ahli waris semuanya. Bapak, kakek, wain ala terus ke atas. Itu ahli waris semua. Terus siapa? Saudara laki-laki yang seibu sebapak. Saudara laki-laki yang sebapak. Saudara laki-laki yang seibu. Terus kalau tidak ada mereka, anaknya saudara, yaitu ponakan laki-laki yang seibu sebapak. Ponakan laki-laki ya, ponakan perempuan tidak. Ponakan laki-laki yang seibu sebapak. Kalau tidak ada ponakan laki-laki yang sebapak. Terus tidak ada anaknya dorang. Terus anaknya gitu. Kalau tidak ada baru ke paman. Paman tidak ada yang seibu sebapak, paman yang sebapak. Tidak ada baru ke sepupu, anaknya paman. Sepupu itu ahli waris. Kalau tidak ada anaknya terus begitu. Suami 15, anak, cucu, bapak, kakek, ya, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara yang sebapak, saudara yang seibu, ponakan yang seibu sebapak, ponakan yang sebapak, paman yang seibu sebapak, paman yang sebapak, sepupu yang seibu sebapak, sepupu yang sebapak, suami, mu'tik, 15 laki-laki, perempuan 10. Jadi dilihat semua itu. Ada ndak yang lain? Jangan langsung, wah ini kan tidak ada anak, kasih dorang baku bagi 4 miliar berarti 2 miliar. Enggak, bagiannya istri itu 1/4. 1/4 berarti 1 miliar. Dorang baku bagi 2. Sisanya 3 miliar kemana? Cari ke ahli waris yang lain. Pokoknya dorang 2 ini, istri atau suami tidak bisa menerima rot. Tidak bisa, sudah dikasih, masih ada lebihnya dikembalikan. Tidak ada. Suami, istri tidak bisa menerima rot. Kalau yang lain-lain bisa. Saudara bisa, bapak bisa, semua yang lain-lain bisa ada rot. Sudah dikasih bagiannya, ternyata masih banyak harta. Kembalikan lagi ke mereka. Sebagai rot. Makanya di awal itu dibilang farad itu adalah nasibu muqaddaru syar'an. Ya, liwarithin la yazidu illa birrad wa la yanqusu illa bil on. Farad itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Tidak bertambah kecuali dengan cara rad dan tidak berkurang kecuali dengan ol. Itu rad tadi begitu. Ini kan 1/4. Ya,
Ternyata sudah keluar 1/4, 1 miliar. Masih ada 3 miliar. Kemana? Dikembalikan lagi ke mereka? Enggak. Suami istri tidak menerima rot. Beda kalau anak tadi. Anak, misalnya orang mati meninggalkan anak. Anak misalnya berapa? 2 perempuan. Mana? Itu dikasih. Kalau ada anak laki-laki, ashabul ta'sib, bukan cuma anak laki-laki. Makanya selalu kita orang bikin itu selalu ada laki-laki, paman kah, saudara kah, bapak kah, supaya apa? Supaya ada sisa, tidak rot dia. Kalau cuma dibikin begini, misalnya ada orang mati meninggalkan anak perempuan 2. Nah, berarti berapa bagiannya orang? 2 per harta 6 miliar harta. Ya, 2/3-nya 6 miliar berapa? 2/3-nya 6 miliar. 6 bagi 3. 2 kali 2 4. Berarti 4 miliar orang dua ini. Loh, masih ada sisanya Habib 2 miliar. Dikembalikan lagi ke mereka. Farad itu 2/3, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 kan farad. Bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Tidak berkurang, tidak bertambah. Kecuali dengan cara ol atau cara rot. Rot itu dikembalikan. Selain suami, yang 2 miliar lagi, kembali lagi ke mereka. Dibikin lagi, ada caranya nanti. Cara mengatasi rot. Babnya jauh di belakang. Kalau saya bahas sekarang, nanti ya takut bukan cuma tidak seru. Takutnya besok tidak mau datang. Susah ini Faraid, padahal tidak susah. Seru. Wasiat mana kalau wasiat? Wasiat lain lagi. Ini yang dapat ini. Ini yang dapat ini. Ini yang ketika saya sakit, ini yang urus saya. Jadi wasiat itu di awal sudah kita bahas. Wasiat itu yang sah kepada selain ahli waris. Boleh. Kalau ke anak ke ahli waris tidak boleh, wasiat tidak sah, batal. Sama wasiat itu juga tidak bisa melebihi 1/3. Saya punya anak 1, 2, 3, saya wasiat. Kalau saya mati nanti harta yang ini buat anak yang ini, batal, tidak bisa. Batal itu. Harus ke orang lain. Kalau saya mati nanti saya punya pohon kelapa yang dilandu ini semuanya ini buat Ustadz Jamal. Nah, itu sah ke orang lain yang tidak ada hubungan warisan dengan saya. Terus dihitung nanti, lihat pohon kelapa yang ada di sini mencukupi 1/3 harta saya enggak? Oh, lebih. Oh, enggak boleh. Yang sah itu hanya 1/3. Lebihnya kembalikan kepada ahli waris. Bukan berarti batal semua, enggak. Yang sah hanya 1/3. Al-wasaya bithuluth fama dunahu li ajnabi. Itu syaratnya, Mas. Andanya ahli waris tolak ini wasiat. Enggak boleh dia tolak semuanya, haknya orang. Wasiat itu harus ya, selagi tidak menyalahi syariat, wasiat itu tunaikan. Iya. Makanya di awal-awal pembahasan itu kan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, salah satunya itu kan wasiat. Wasiat 1/3. Wasiat yang tidak melebihi 1/3 kepada orang lain. Selesaikan dulu, tuntaskan. Ada wasiatnya. Keluarkan dulu wasiatnya. Baru kita orang bagi-bagi warisan. 5 hak kemarin itu. Hak yang berhubungan dengan ainut tarikah seperti zakat, pegadaian, rahan, jinayat, ya kan? Apalagi hak yang berhubungan dengan biaya penguburan, wasiat, utang piutang, wasiat yang 1/3. Dan kepada orang lain. Itu di awal kitab sudah dibahas semua itu sebenarnya. Jelas ya? Kalau poliandri. Oh, poliandri jelas. Ya bisa. Ya boleh, haram itu, haram. Jangan dapat apa-apa. Haram dosa, tidak sah pernikahan. Makanya di Miftah ini juga kan kita orang bahas. Ketika mau menikah itu ditanya dulu. Penghulu itu waktu diminta untuk menikahkan, dia tidak langsung kasih nikah, dia tanya-tanya, ini janda atau gadis, tanya semua. Di akhir itu dia bilang wabil jumlati, kesimpulannya tidak boleh seseorang melangsungkan akad nikah sampai benar-benar jelas bahwa si perempuan ini khulu anin nikah, bebas bersih dari ikatan pernikahan. Begitu juga iddah, bahkan iddah bukan cuma pernikahan. Iddah tidak boleh ada iddah, dan semua mawani, semua hal-hal yang mencegah, menghalangi ituan pernikahan tidak boleh, harus ditanya-tanya dulu. Oh, dia ini punya suami, kasih nikah. Poliandri, tidak ada itu poliandri. Setuju suami pertama. Bahlul, bodoh itu. Baru ente tunjuk Abdullah. Bahlul itu namanya. Biongo itu.
mata duitan suaminya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Waktunya ngopi. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa khilati ya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirna bi ridha minka al-'uyun. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تنشر المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kalau bisa beli kitabnya itu. Kalau bisa, kalau tidak begini saja. Nah, kalau mau, cuman ya itu tidak ada anunya tidak. Ada yang ada terjemahan, ada. Cuman tidak bisa dipakai di sini. Kalau mau terjemahan itu kan ala kulli hal. Khair. Tidak bisa juga pada tulisan bahasa Arab.